Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kalau semua teman dan juga istri Krillin mengecek atas kebodohan dari Krillin yang membuatnya sampai keluar dari arena pertarungan. Kemudian di sisi lain nampak kalau Vegeta benar-benar masih sangat kesulitan untuk menghadapi Mageta dan juga Botamo yang telah melakukan kombinasi serangan, di mana kombinasi serangan dari mereka berdua benar-benar sangat ganas sampai membuat Vegeta benar-benar kesulitan. Ditambah lagi Kappa juga datang dengan gaya yang sok keren untuk menantang Vegeta bertarung. Di tempat lain kita juga akan diperlihatkan kalau saat ini Hit berhasil mengalahkan salah satu robot dari alam semesta keempat, dimana dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hit, dia juga tidak hanya mengalahkan robot itu, dia juga sampai berhasil mengeluarkannya dari arena pertarungan. Di sisi lain terlihat kalau saat ini Kale sedang disiksa oleh para petarung dari alam semesta ke-10. Mereka terus menyiksa Kale tanpa ampun dan tidak memberikan belas kasihan kepadanya. Kale benar-benar dibuat kesulitan untuk bertarung melawan mereka sampai dia dibuat tak sadarkan diri. Caulifla yang baru saja datang, dia dibuat sangat marah akibat adiknya telah dibuat seperti mainan oleh para makhluk tersebut. Di sini Caulifla segera berubah menjadi Super Saiyan dan langsung menghajar makhluk yang mirip kepiting tersebut. Tiba-tiba salah satu temannya langsung datang untuk menolongnya. Di sini Caulifla terus didorong untuk keluar dari arena pertarungan. Namun Caulifla kembali menaikkan aura kekuatan Super Saiyan-nya dan segera membanting makhluk tersebut yang membuat makhluk tersebut pada akhirnya keluar dari arena pertarungan. Kemudian Caulifla pun segera menghampiri Kale dan menyemangatinya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Nah, di sini lawan yang cocok bagi mereka berdua adalah Goku yang mungkin bisa untuk mengajari mereka cara berubah menjadi Super Saiyan yang jauh lebih kuat. Namun saat ini nampaknya Goku masih melawan salah satu petarung dari alam semesta lain, di mana Goku juga cukup kesulitan akibat makhluk tersebut yang bisa menggunakan jurus Kanido. Namun Caulifla pun segera menghajar makhluk tersebut dan segera menghampiri Goku untuk mengajaknya bertarung. Kemudian Caulifla meminta kepada Goku untuk mengajari mereka cara berubah menjadi Super Saiyan Blue. Namun Goku menganggap kalau mereka berdua masih belum mampu untuk melakukan perubahan tersebut.
Mendengar hal tersebut membuat Caulifla menjadi sangat marah dan juga kesal, di mana dia segera berubah menjadi Super Saiyan dan menaikkan lagi aura kekuatan Super Saiyan-nya yang membuat tubuhnya menjadi sangat berotot. Kemudian dia pun mencoba untuk menyerang Goku, namun dengan mudah di sini Goku berhasil menjatuhkan Caulifla. Kemudian Goku pun segera menjelaskan kepada Caulifla kalau perubahan Super Saiyan berotot itu sudah tidak berguna lagi di alam semesta K7. Oleh karena itu Goku pun menunjukkan perubahan yang jauh lebih efektif, yaitu perubahan Super Saiyan 2. Sontak hal tersebut membuat Caulifla menjadi sangat terkesan dan meminta kepada Goku untuk mengajarinya, karena sebelumnya dia telah berubah menjadi Super Saiyan 2 namun masih belum sempat untuk bisa menguasainya. Kemudian Caulifla pun mencoba untuk berubah menjadi Super Saiyan 2 dengan apa yang telah diminta oleh Goku, dimana pada akhirnya setelah mencoba di sini Caulifla berhasil berubah menjadi Super Saiyan 2. Melihat Caulifla yang berhasil berubah menjadi Super Saiyan 2, Goku pun bisa menyimpulkan kalau Caulifla memiliki potensi untuk bisa berubah menjadi Super Saiyan 3 pada saat turnamen kekuatan ini nanti. Kemudian Goku dan juga Caulifla pun segera memulai pertarungan dengan begitu sengit. Mereka melakukan jual beli pukulan dengan sangat dahsyat, di mana Caulifla dan juga Goku yang melakukan pertarungan masih cukup seimbang, karena Goku masih ingin membuat Caulifla terbiasa dulu dengan perubahan Super Saiyan 2-nya, di mana pertarungan ini terus berlangsung dengan sangat sengit sampai membuat tempat itu berguncang. Nah, di sini Kel yang hanya bisa melihat pertarungan di antara Goku melawan Caulifla yang begitu dahsyat membuatnya menjadi sangat sedih karena merasa kalau dirinya tak berguna. Namun kita tahu dari kesedihan Kel ini akan membuatnya membangkitkan kekuatan yang sangatlah mengerikan, di mana Kel yang sedih langsung berubah menjadi Super Saiyan berotot, yaitu Super Saiyan Green yang memiliki aura kekuatan yang begitu mengerikan. Kemudian kalian telah berubah menjadi Super Saiyan Green. Dia benar-benar sangat mengamuk kepada Goku akibat dia yang telah mengabaikannya. Kemudian Kel pun segera menyerang Goku secara membabi buta sampai membuatnya benar-benar sangat kesulitan untuk menghadapi Kel. Walaupun Goku mencoba untuk menyerang Kel dan memukulnya, namun saat ini tubuh Kel sudah sekeras baja yang membuat Goku akan sangat kesulitan untuk menghadapinya. Dan saat ini Goku hanyalah seperti sebuah mainan di hadapan Kel yang memiliki kekuatan yang begitu overpower. Super Saiyajin だというと無駄なそうねさあれはそのものかもしれない。
Kali ini Goku sudah merasa kalau kekuatan Kel memang tidak bisa untuk diremehkan, di mana dia segera berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk melakukan pertarungan yang serius melawan Kel, di mana Goku segera menyiapkan jurus Kamehameha dengan perubahan Super Saiyan Blue-nya untuk segera menghabisi Kel, di mana Goku pun menembakkan jurus Kamehameha itu kepada Kel dengan sangat telak. Namun nampaknya kekuatan Kel yang begitu besar bahkan mampu untuk mengatasi Kamehameha milik Goku walaupun Goku dalam bentuk Super Saiyan Blue, di mana Kel berhasil menembus Kamehameha milik Goku dan segera menangkap wajahnya. Kemudian di sini kalian telah berhasil menangkap Goku. Tiba-tiba dia mengalami reaksi aneh pada tubuhnya dan seketika tubuhnya sudah tak bisa lagi untuk dikendalikan, dimana Kel pun langsung pergi ke tempat yang tinggi kemudian menembakkan tembakan laser ke seluruh arena pertarungan. Dari tembakan laser random itu membuat sebagian petarung dari berbagai alam semesta terpental keluar dari arena pertarungan dan kembali ke kursi penonton. Kemudian salah satu petarung dari alam semesta ke-11 segera mengikat tubuh Kel dengan menggunakan sebuah tali khusus. Namun tali itu sama sekali tak berguna karena Kel berhasil melepaskan dirinya dengan sangat mudah. Malahan makhluk itu yang harus menerima balasan dari Kel berupa sebuah pukulan yang membuatnya keluar dari arena pertarungan. Dan saat ini para petarung dari alam semesta ke-11 sudah berkurang satu. Nah kemudian Kel pun segera berteriak yang membuat tempat itu menjadi berguncang dengan sangat dahsyat. Jiren, sang makhluk terkuat yang mendengar keributan tersebut, dia akan segera turun tangan, di mana Jiren pun segera menembakkan sebuah tembakan laser kepada Kel dan meledakkannya di udara. Dan di sini Jiren pun juga sempat-sempatnya untuk bergaya dengan sangat keren setelah berhasil mengalahkan Kel. これ以上のローズトルーパーズが許さん。私のジャスティス凶悪犯罪者を無力化。声だけでこのまずい。ジン。こと言わなくても。殺したら失格だ。そうだった。ちょっと聞こえてるか。終わりだ。 Kekuatan Jiren memang begitu luar biasa, bahkan bisa untuk mengalahkan Kel yang telah berubah menjadi Super Saiyan Green dengan begitu mudahnya.
Hit saja yang melihat kekuatan Jiren, dia merasa kalau dia mungkin akan kesulitan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, di sini akhirnya Hit dan juga Caulifla pun segera mundur terlebih dahulu untuk bertarung melawan Jiren nanti. Namun Goku sebagai seorang maniak bertarung, dia memilih untuk segera menghadapi Jiren karena dia sudah sangat penasaran dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Kali ini nampaknya Goku akan bertarung melawan Jiren, yaitu sosok makhluk terkuat di alam semesta ke-11 yang bahkan dewa penghancurnya sendiri tak bisa untuk mengalahkannya. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Kel yang akhirnya bangun dari pingsannya. Dia pun menceritakan kepada Caulifla kalau dia sama sekali tidak mengingat apa-apa ketika dia berubah menjadi Super Saiyan Grand. Itu berarti kalau Kel sama sekali belum bisa untuk mengendalikan kekuatannya tersebut. Sementara itu, saat ini Goku mencoba untuk menantang Jiren bertarung. Dia memasang kuda-kuda untuk mulai menyerangnya. Namun tiba-tiba Toppo langsung menyerang Goku sampai membuatnya terpental. Dan sepertinya pertarungan di antara Goku melawan Jiren akan tertunda terlebih dahulu dan akan disimpan pada pertarungan terakhir nanti ya. Nah, kemudian Goku pun kembali menghampiri Caulifla dan juga Kel. Namun tiba-tiba para anggota Pretroopers langsung menghampiri mereka dan menantang mereka untuk melakukan pertarungan. Nah, di sini pada akhirnya mau tak mau Goku harus bekerja sama dengan para gadis untuk menghadapi para Pretroopers. Scene berpindah ke tempat kakek Muten Roshi yang sedang bertarung melawan salah satu petarung dari alam semesta lain, di mana kakek Muten Roshi menggunakan jurus listrik yang membuat makhluk itu tak bisa bergerak. Kemudian Tenshin Han langsung muncul dan menggunakan jurus Kiko. Serangan gabungan dari mereka berdua berhasil membuat makhluk itu keluar dari arena pertarungan. Akibat sebelumnya, Kel yang mengamuk membuat para Z-Factor harus terpisah-pisah. Namun Gohan dan juga Piccolo yang masih waras, mereka pun memutuskan untuk berkumpul kembali. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kalau Frieza berhasil mengalahkan petarung dari alam semesta ke-10 sampai membuatnya tak berdaya. Tanpa rasa kasihan, di sini Frieza pun langsung melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Sekarang kita cek kondisi Goku yang saat ini sedang ditangkap oleh salah satu Pretroopers yang bisa mengendalikan berat badannya, di mana dia kembali menaikkan berat badannya yang membuat Goku semakin kewalahan untuk menghadapinya. Tiba-tiba Pretroopers yang memiliki tubuh mungil, dia pun menggunakan sebuah serangan angin topan untuk menyerang Goku. Di sini Goku pun dibuat semakin kesakitan ketika dia harus menghadapi serangan kombinasi tersebut. Kemudian saat ini Caulifla sedang bertarung dengan salah satu Predator lain, di mana dia melakukan jual beli pukulan yang sangat tengit. Namun di tengah pertarungan dia melihat banyak sekali bola laser yang siap untuk meledakkannya.
Nah, di sini Pretovers itu tanpa ampun dia pun segera menyerang Caulifla secara bertubi-tubi dengan menggunakan bola laser tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Kyle yang mencoba untuk menyelamatkan Caulifla, tiba-tiba dia langsung ditangkap oleh salah satu Pretovers wanita lain, di mana Kyle mencoba untuk melepaskan diri dari gelembung tersebut. Namun sayangnya gelembung itu sangat kuat sampai membuat Kyle sama sekali tak bisa untuk melepaskan diri. Sementara itu, sang Jenderal Pretovers yang sedang ceramah tiba-tiba malah ditendang oleh Andre 17 dan juga 18 sampai membuatnya terpental. Di sini nampaknya Jenderal sangat marah akibat dia yang masih sibuk menceritakan apa yang terjadi malah dia dihajar. Kemudian dia pun segera mengeluarkan sebuah pedang energi untuk menghadapi Andre 17 dan juga 18. Kemudian dia pun segera meluncur untuk menyerang mereka. Nah, di sini serangan cepat dari Jenderal yang menggunakan pedang energi membuat Andre 18 akhirnya kabur dari tempat tersebut dan hanya menyisakan Andre 17 saja. Kemudian sang Jenderal membuat sebuah bola energi yang cukup besar dan segera ditembakkan kepada Andre 17. Di sini Belmont pun menjelaskan kalau sang Jenderal ini telah menaklukkan berbagai planet di alam semesta ke-11 yang membuat kekuatannya tak bisa untuk diremehkan. Namun hal itu tidak akan berlaku bagi Andre 17 karena dia berhasil menahan serangan dari sang Jenderal dengan menggunakan pelindungnya. Sekarang kita cek kondisi Goku yang saat ini masih belum bisa terlepas dari genggaman makhluk sebelumnya, di mana tubuh dari makhluk itu semakin lama semakin berat yang membuat Goku kesulitan untuk melepaskan diri. Beruntungnya Andre 18 datang kemudian menembakkan tembakan laser kepada makhluk itu yang membuat Goku akhirnya bisa terlepas. Kemudian si bocil pun segera menyerang Goku dan juga Andre 18 dengan menggunakan putaran topannya. Nah, di sini mereka berdua mencoba untuk menembakkan tembakan laser kepada si bocil, namun serangan itu malah mental dan balik mengenai mereka berdua. Kemudian Tapers yang tak mau kalah, dia pun langsung menggabungkan serangan bersama si bocil yang membuat serangan itu berhasil mengenai Andre 18. Namun dengan mudah Andre 18 berhasil mengangkat Tapers yang begitu berat, kemudian segera melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Si bocil yang sudah tak memiliki teman lagi, dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Sang Jenderal yang melihat anggotanya telah kalah, dia pun juga ikut untuk melarikan diri.
Kemudian, 4 Pretubers pun kembali berkumpul untuk menyusun rencana baru. Ternyata mereka berniat untuk menyerang para gadis Saiyan yang sudah mulai melemah, di mana Kokote pun segera membuat sebuah kubah pelindung agar para petarung lain tidak mengganggu pertarungan mereka melawan para gadis Saiyan. Nah, di sini para android pun mencoba untuk menghancurkan kubah pelindung itu. Namun, kubah pelindung itu sangat kuat sampai mereka berdua tak mampu untuk menghancurkannya. Goku pun juga tak bisa untuk menggunakan jurus teleportasi. Akibat kubah itu yang berisi energi Ki yang membuat energi Ki Goku menjadi kacau. Mau tak mau, di sini Caulifla pun harus mencoba untuk bertarung melawan mereka dengan sekuat tenaga demi bisa melindungi Kel. Di mana Caulifla mencoba untuk menyerang jurus dari si bocil, namun dia yang malah dibuat kewalahan untuk menghadapinya. Kelly yang melihat pengorbanan kakaknya yaitu Caulifla yang begitu besar sampai membuatnya terluka membuat Kel menjadi sangat sedih. Dimana yang kita tahu kalau Kel sampai sedih itu akan membuatnya berubah menjadi Super Saiyan Green. Dan seperti yang kita duga, akhirnya Kel pun berhasil berubah menjadi Super Saiyan Green dan menghancurkan bola dimensi tersebut. Namun Super Saiyan Green ini berbeda dengan sebelumnya, di mana Kel berhasil mengendalikan kekuatan tersebut. Caulifla yang melihat kalau Kel berhasil mengendalikan kekuatan Super Saiyan Green-nya begitu sangat bangga karena pada akhirnya adiknya ini bisa mendapatkan kekuatan yang begitu overpower. Sementara itu para Pretubers sama sekali tidak takut melihat kekuatan Kel yang saat ini karena mereka bertarung demi keadilan. Kemudian mereka pun segera menggabungkan energi laser untuk mengalahkan para gadis Saiyan. Namun para gadis Saiyan yang tak mau kalah, mereka pun juga menggabungkan energi laser untuk menghadapi para Pretubers. Dan pada akhirnya energi laser dari mereka berdua berhasil mengeluarkan 3 anggota Pretubers keluar dari arena pertarungan dan kembali ke kursi penonton.
Kemudian saat ini terlihat kalau sang gadis dari Pretovers masih selamat karena dia menggunakan pelindung yang ia miliki. Namun Android 18 segera melemparkannya keluar dari arena pertarungan, dan pada akhirnya 5 orang anggota dari alam semesta ke-11 pun akhirnya bisa dikalahkan. Hal tersebut pun membuat Belmont, sang dewa penghancur badut, pun sampai terkejut. それじゃあ手は出せないでしょ。行くよ。ますよ。これはバズが一気に残りあ力を温存している場合。 Kemudian di sini Goku dan juga yang lainnya membiarkan Caulifla dan juga Kel yang sudah melemah untuk pergi, karena Goku masih ingin bertarung melawan Kel dan juga Caulifla nanti ketika mereka sudah sembuh. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.